Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar dimanapun berada, kita bersua kembali dan kali dengan obrolan komunitas. Untuk dulu pendengar yang baru buka channel kami 88,4 atau melalui streaming rri.co.id dan juga melalui RRI Digital ya. Tentunya pada hari ini bersua dengan kami di program obrolan komunitas ya. Dan kali ini bersama teman-teman dari Satu Pena atau Pena Sumsel ya, dan juga ada satu orang penggerak bisa dikatakan literasi juga organisasi yang ada di Sumatera Selatan. Kita akan berbicara mengenai literasi dan juga minat baca tulis di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya ada beberapa narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol. Di antaranya ada Leli Melasari STP CMHT, dan ada Hardi Bubut ya, serta ada Kak Nasir yang senior kita, ada Muhammad Nasir MPD yang dari Satu Pena Sumsel atau Pena Sumsel. Dan lanjut kita ngobrol-ngobrol bersama para narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang dan bisa bersua lagi nih kita ya. Ini apalagi dengan Hardi, ada Kak Nasir, ada Ayi panggilnya. Iya. Tapi tidak tidak banyak ngomong masalah Satu Penanya, tapi kita ngomong tentang literasi Kak ya. Iya, karena Kak Nasir ini selaku praktisi ya, akademisi, lengkap lah pokoknya. Ada sisinya Kak Nasir. Iya, pemerhati yang di sisi ya. Kak Nasir ini bisa jelaskan nggak? Mungkin kita pengen tahu juga sih, Satu Pena kan banyak di setiap Indonesia ada ya, di setiap daerah. Nah di Sumsel ada, dan itu sejak tahun berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Kalau aktifnya mungkin 5 tahun terakhir ya. Ya, 2002. Sudah beberapa kali berganti pemimpin di nasional. Jadi intinya itu sebenarnya organisasi yang memang menghimpun mereka yang punya kreativitas dalam dunia tulis menulis, baik fiksi maupun non fiksi. Jadi memang menghimpun mereka, artinya kalau berhimpun para penulis tentunya mereka akan menghasilkan tulisan. Benar. Dan kalau hasil tulisannya itu terhimpun dalam sebuah organisasi, kalau peribahasa lama itu kan kalau sapu lidi itu kan, kalau lidi cuma satu kekuatannya barangkali masih agak kurang ya, bisa dipatah-patahkan kan. Tapi kalau dia berhimpun itu jadi sapu itu bisa digunakan untuk apa saja. Jadi dengan demikian artinya ketika penulis itu berhimpun, maka daya dobrak untuk menggebrak dunia literasi itu mungkin akan semakin kuat. Kalau kendaraan itu kan mungkin sisinya itu mungkin bisa digunakan untuk balapan kira-kira. Iya. Seperti itu. Oke, ini ada Ayi juga termasuk mudah di organisasi ini ya, baru masuk lah, baru aktif ya. Dan sejauh mana sih kegiatan dari menulis dan juga karya literasi yang ada di Sumsel ini, termasuk yang ada di Pena sendiri? Iya, kalau untuk Satu Pena sendiri kan itu pelantikannya di 26 Maret 2022, dan sejak saat itu kita menjalankan fungsinya sebagai seorang penulis yang aktif berkarya baik secara pribadi maupun kita juga sering ada diskusi-diskusi seperti itu Bang. Karena memang pada sejatinya ini adalah seperti yang Bang Nasir bilang, untuk membuat kreativitas kita terus bertumbuh gitu kan dengan adanya wadah ini.
Jadi ya memang sering ada diskusi-diskusi baik itu offline maupun online gitu, dan tidak hanya penulis di Sumsel saja tapi untuk nasional seperti itu. Bahkan pernah beberapa kali tuh juga ada penyair untuk di Asia yang conference dan kita mengirimkan juga dari satu pena Sumsel gitu. Wih keren. Jadi bukan hanya di regional tapi global juga ya. Iya, seperti itu. Iya, ini asik nih Hardi, kata Ayi dekat Asia juga kalau satu kumpul akan terjadi beberapa macam-macam karya dan juga diskusi tadi yang itu menarik. Nah, ini kalau dari sudut pandang Hardi sendiri sebagai organisasi. Ya, terima kasih Wak Dola, Wak Dola BWF. Iya, ya Rabu. Iya. Jadi sebenarnya termasuk yang junior di grup 1 Pena Sumsel, di forum 1 Pena Sumsel, banyak belajar dari para senior-senior karena di grup itu sering nge-share tulisan masing-masing, Wak. Jadi di situ kita bisa belajar banyak dari para sastrawan, penulis yang memang mereka sudah menghasilkan banyak sekali tulisan yang bisa mencerahkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, baik itu puisi ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang mereka sering share di situ dan jadi bahan diskusi satu sama lain. Dan kita sebagai junior tentunya menikmati sekaligus belajar di situ bagaimana salah satu-satu tuh punya perspektif masing-masing dalam dunia tulisan dan memperkaya kita selaku pegiat literasi juga. Apalagi tadi kata Mbak Ayi ada penulis dari luar yang memang memberikan pencerahan bagi kita untuk penulis ataupun pegiat literasi lokal itu, Pak. Oke. Karena Nasir, kalau selama tahun 2022 sampai sekarang ini terus bertambah udah mudah-mudah hobi menulis kan? Kalau yang menulis itu otomatis akan bertambah ya. Cuman yang berhimpun juga mungkin ada sebagian, tapi tentunya kan Aktif dan aktifnya deh. sebagai organisasi terbuka ya terbuka bagi siapapun, bukan hanya yang junior, yang senior pun. Kalau dia mau berhimpun, intinya kan sama-sama punya visi dan misi yang sama. Iya, ya. benar. Sama memajukan sana. Satu pena itu kan juga bukan organisasi daerah, tapi dia ada pusatnya di nasional. Jadi otomatis tentu kan visi dan misinya kan kita mengikut kepada visi dan misi yang pusat. Nasional. Gitu. Oke, ya. Ada standar nggak di penulisan nggak? Kalau standar menulis itu tidak ada standar ya, karena namanya kreativitas itu kan tidak ada indikatornya ya. Bagaimana kita mengekspresikan pikiran kita, makanya kan ada yang namanya fiksi dan non fiksi ya. Kalau yang non fiksi itu tentunya ya Tidak hasil terbatas. penelitian, tapi kalau yang fiksi itu yang namanya imajinasi, semuanya bisa menjadi puisi, bisa menjadi prosa, bisa Novel. menjadi novel. Dan sekarang ini kan era sekarang kan semuanya kan sudah berubah semua ya. Kita susah membedakan apakah ini non fiksi, apa fiksi, kan tidak ada batasan lagi. Kalau dulu biografi itu kan termasuk non fiksi, ya kan? Tapi kemudian novel itu kan fiksi. Tapi kemudian orang menulis biografi dalam bentuk novel, nah itu kan. Ada juga fiksi ilmiah. Ya, ada fiksi ilmiah. Kemudian seperti Habibie kemarin lahir dari biografi kemudian diangkat menjadi film. Iya, bentuk betul. lain. Jadi sebenarnya memang semuanya itu bisa berkembang dan bisa bertumbuh mengikuti perkembangan zaman. Tinggal bagaimana kita menyiasati dan mengikuti. Kalau kita terlambat ya kita akan ketinggalan kereta. Oke, balik kemampuan menulis tadi. Ayi kan dari awal kan mungkin belajar dengan Kak Nasir yang lain-lainnya. Dan katanya kabarnya sudah ada buku yang dicetak. Nah, berapa bukunya sekarang? Untuk di penerbit sendiri ini udah di buku kedua, jadi tinggal launching. Tapi materi untuk buku ketiga karena itu ada relate sama buku pertama, itu juga udah tahap untuk finishing di editor gitu. Iya, ini kan sarjana pertanian ya, Iya, sarjana teknik pertanian. Iya. Kerja di bank. Jadi Bang, Iya, kerja di menulis bank. buku. Iya, nah ada penulis buku juga. Nah, ada kesusahan nggak dalam menulis di awal-awal? Iya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya proses kreativitas itu dimulai dari pada saat kecil ya. Kalau di perspektif saya dari waktu kecil kan suka baca dan mungkin dari bacaan itulah tersublimasi gitu kan. Jadi memang untuk proses kreativitas menulis sendiri tuh di 2020. Tapi karena memang banyak literasi, referensi buku yang dibaca, jadinya ya itu mengalir begitu saja. Tapi tetap saja perlu masih belajar banyak, menambah insight baru baik tentang penulisan maupun proses kreativitasnya, Bang. Jadi memang terus belajar seperti itu. Ternyata di satu pen atau di Pena Sumsel ini bukan hanya penulis ya, tapi juga orang-orang yang memperhatikan. Sama Hardi ini kan
kira-kira bukan menulis Iya, gitu. belum Ya, ada udah ya. belum ada hasil tulisan ini. Cuman ya bisa bergabung Di WA karena lah minimal. ya, karena bergabung ini karena sama-sama senang sastra kan. Iya. Ya membaca lah itu yang literasi. Nah, bagaimana kalau gabung di sini? Apa perasaan itu? Ya, yang pasti tadi Iya. bisa belajar dari para senior, Pak, terutama Bang Anwar Putra Bayu, senior ini yang memang merangkul Membuka para jaringan iya, lah ya. membuka Iya. jaringan karena dengan beliau ini kalau tidak salah pertama kali kenal itu sekitar 2017. Nah, sejak saat itu intens beberapa kali ikut beliau ke Jakarta perayaan Hari Puisi Indonesia dan akhirnya tergabung di grup 1 Pena Sumsel, melihat interaksi antar senior, terus juga ada penulis-penulis muda yang memang mereka sering men-share, membagikan tulisan mereka di khususnya grup WhatsApp 1 Pena Sumsel itu sebenarnya menjadi pemantik untuk bisa juga, karena kemarin juga terakhir dengan Kang Golagong waktu Duta Baca Indonesia ke Palembang kemarin sempat disentil oleh beliau gitu kan, ayolah nulis gitu, masa pemerhati ataupun penggerak literasi di Sumsel nggak ada tulisan, nggak ada buku, nanti aku coba bantu untuk mengarahkan bagaimana menulis, ya paling enggak Editor ya. iya paling enggak ceritain lah gerakan literasi yang ada di Sumsel itu selama Hardi menjadi penggiat itu seperti apa, jadi bisa jadi itu tulisan perdana yang memang menjadi batu loncatan bagi Hardi ketika memang Hardi bicara tentang literasi sudah ada karya. Nah itu jadi sentilan sebenarnya, apalagi dengan Mbak Ai, dengan Kak Nasir kita belajar bagaimana menulis berita lebih ilmiah gitu kan. Kalau dengan Mbak Ai lebih bagaimana imajinasi tadi dikeluarkan untuk menjadi sebuah novel ataupun puisi, dan itu menjadi satu kreativitas yang memang memacu kita yang muda ini untuk ayolah mulai menulis gitu, walaupun kata Kak Nasir tadi nulis di media sosial tapi paling tidak itu menjadi pemantik lah bagi kami yang muda, Pak. Kecingaan dari media sosialnya Hardi, kalau setiap tulisannya menarik ya itu karena dia belajar dari Iya benar, teman-teman di dari Satu Pena. senior. Walaupun hanya di snap ya. Iya benar, Pak. Kardi ini kan menarik ini, kalau selama ini kan orang buat buku ya, buat mencetak buku lah. Tapi sekarang ini banyak nulis di media sosial, termasuk Kak Nasir juga membuat berita di media sosial. Nah, ini juga termasuk konsep dalam menulis. Iya, sebenarnya kan kalau menulis itu kan tidak mesti nunggu tumbuh kreativitas. Sebenarnya kan seperti Hardi ini kan yang sudah ditulis di media sosial itu kan bisa langsung diangkat itu. Kan banyak tulisan buku-buku yang Gen Z sekarang ini kan lahirnya dari media sosial semua. Sehingga sebenarnya kan tinggal kalau Hardi ini tinggal menunggu waktunya saja, tinggal meledak. Atau ngumpuli tulisan di media sosial. Iya, di media sosial bisa, karena kan menarik, karena kan yang namanya di media sosial kan biasanya kan dia akan masuk sana kalau kita pikir menarik. Iya. Menarik bukan hanya bagi kita tapi juga bagi orang lain. Iya, ada mungkin tulisan-tulisan kritik dia di media sosial dikumpulkan, kritikku judulnya. Oke, ini ya menarik ya, karena Ai hobi. Memang dari kecil hobi dalam tulis menulis. Kalau untuk proses kreativitas yang realnya di 2020 itu buku pertama, Bang. Tapi kalau untuk literasi artinya membaca, karena literasi kan juga partnya adalah salah satunya yang membaca, berhitung gitu. Itu memang dari kecil gitu, dan saya rasa itu yang tersublimasi menjadi sebuah embrio untuk kreativitas gitu. Oke. Kalau di Sumsel ini penulis yang sudah mulai dikenal nasional banyak juga. Banyak yang di Unsri Banyak. Bukan Palembang ya, Sumsel gitu. Iya, Karena di Sumsel. kalau Palembang kan ruang lingkupnya kota ya, kalau Sumsel kan provinsi. sama Beni Arna. Beni Arnas itu malah kan Gemi Mohak itu sudah menasional semua. Terkadang- Bang Arko kan. Terkadang banyak justru mereka dikenal di luar, di Iya. daerah sendiri mungkin Tidak dikenal. kurang dikenal. Kayak Bang Beni Arnas kan kemarin terakhir sebelum beliau ngisi acara dengan Golagong di Bina Praja itu kalau nggak salah baru pulang dari Belanda. Iya benar. Dari Belanda. Jadi dari Belanda transit di hotel sebentar, siangnya paginya itu langsung ngisi acara di Bina Praja. Jadi banyak sekali sebenarnya penulis-penulis lokal di Palembang ataupun Sumatera Selatan yang memang sudah mendunia, bahkan yang mungkin ya tadi kita sendiri sangat tertarik dengan penulis dari luar, tapi sedangkan penulis lokal sendiri tidak tahu gitu. Nah makanya kami di komunitas literasi waktu itu di Sobat Literasi Jalanan sempat beberapa kali mengangkat penulis-penulis lokal menjadi narasumber untuk diskusi ataupun juga hari-hari besar seperti hari buku, hari puisi itu. Jadi biar masyarakat terutama anak-anak muda milenial Gen Z itu tahu, kenal dengan penulis lokal, bahwasanya mereka juga bisa berkarya bahkan melebihi dari Pulau Jawa gitu, seperti itu. Iya, oke. Kalau di Palembang, Sumatera Selatan juga, karena sini kan kalau senilainya udah mulai menggaung ya. Apakah terkotak-kotak ya kalau menulis ini?
Karena Kalau itu kan lebih sifat persepsi pribadi kalau terkotak-kotak Iya. ya, karena memang namanya orang itu kan rambut sama hitam saja pasti pikirannya banyak, apalagi ada yang putih ada biru, warna rambutnya kan jadi lebih variatif. Sebenarnya kan tinggal kalau kita penulis itu ya kita yang penting menghasilkan karya, Iya. Iya. kan tinggal bagaimana karya kita. Karena memang kalau kita melihat ukuran penulis itu kan ada yang memang yang produktif dari kuantitas, ada yang dari kualitas. Kualitas, benar. Jadi ada yang memang 1 tahun bisa 10 buku, ada yang 10 tahun hanya 1 buku, tapi nilainya kan berbeda. Berbeda benar. Ya, nilai khas karya. Tapi yang menilai itu kan bukan penulis, tapi masyarakat. Tapi sebenarnya kan dalam dunia karya tulis menulis ini kan ada posisi itu kan ada 3 posisi nih, posisi penulis, posisi masyarakat. Sebenarnya kan harus hadir itu kritikus sebenarnya. Kritikus ya. Ya kritikus yang bisa menempatkan karya itu sesuai dengan porsinya. tapi di Sumsel kan kritikus ya. Kritikus itu sebenarnya kan ada hadir di semua lini ya. Termasuk masyarakat ya. Masyarakat itu kalau dia memberikan apresiasi, menulis kritik itu kan menempatkan kan, bisa membandingkan, bisa menilai, bisa menempatkan ini karya bernilai, ini karya yang kurang bernilai, kenapa dia bernilai, gitu kan. Kalau di Indonesia kan yang terlalu itu kan siapa? Ini kritikus HB Yasin. HB Yasin. Ya. Tapi kan di luar HB Yasin kan banyak. Karena kalau penulis itu memang bukan lahir dari dunia akademis, tapi kalau kritikus biasanya lahir dari dunia akademis. oke. Jadi Itu yang bedakan ya? kalau ada perguruan tinggi, ada fakultas sastra, FQ yang jurusan sastra, mereka bisa menjadi kritikus. Kritikus. Iya. Jadi bukan hanya dalam bentuk tulisan, skripsi, penelitian, Jurnal, itu kan sudah hasil iya. kritikus juga, Iya, oke. mengapresiasi. Oke. Iya. Mungkin Kak Ai apa yang sering bertemu dengan anak-anak muda lah ya, apalagi komunitas, banyak komunitas di Palembang untuk literasi dan Iya. penulisannya. Iya betul Bang. Jadi di 2020 waktu saya launching buku pertama, saya juga berterima kasih Mas Hardi ini sebenarnya yang betul-betul sudah melakukan perannya sebagai seorang penggiat literasi gitu ya. Jadi beliau memberikan feedback yang sangat baik. Jadi waktu itu launching beliau datang dan kemudian beliau juga mengundang di acara-acara untuk komunitasnya. Jadi dibedah bukunya dan itu menurut saya menambah value dari sebuah buku gitu kan. Dan di situ saya juga baru tahu Bang, jadi di Palembang ini ternyata banyak sekali komunitas-komunitas dan untuk Gen Z sendiri mereka sangat kritis gitu ya, dan apresiasinya saya rasakan. Bahkan buku saya waktu di buku pertama itu pernah di acara KPPI ya, jadi penerbit penulis Indonesia itu di mall dibedah gitu bukunya gitu, dan menurut saya sebagai seorang penulis itu merupakan suatu apresiasi yang besar gitu, apalagi penulis baru seperti saya. Dan di situ saya melihat sebenarnya geliat untuk literasi di Sumsel ini besar sekali gitu, dan saya merasa di tiap-tiap kafe bahkan sering banget ya Iya. Mas Ardi ya ada acara malam puisi gitu, acara untuk bedah buku sastra Iya. gitu, Hanya udah ngopi di mulai. kafe dia. Iya. Bukan hanya ngopi ya. Iya. Kalau bisa diisi dengan hal positif Kak. Ya. Iya, Ya Kak, kan Asen ini kan Pena Sumsel ini kan bergerak di sastra ya, tentang penulisan. Dan ada kemungkinan untuk membuat seperti acara yang disebut akhir tadi. Sebenarnya kan kalau acara itu kan walaupun bukan Pena Sumsel yang mengadakan secara langsung, tapi kan orang-orang yang Pena Sumsel juga yang terkadang seperti Hadi kan anggota Pena Sumsel termasuk bagian dari itu. Aktivisnya. Iya. Oke. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalnya kita mengajak Kalau bersama- programnya ada, tinggal bagaimana realisasinya. Karena supaya kan aku menggandeng iya, teman-teman Pena Sumsel. jangan hanya ayah digandeng kan. Semuanya lah pokoknya. Jadi kan bisa kita buat karena dia ada dengan komunitas lain kita bergabung, karena ya seperti contoh kan festival bulan Juni pada hari ini. Iya, festival Bulan Juni kan kemarin juga mereka ngobrol di sini juga, dan itu menjadi barometer juga. Jadi kita buat yang edisi untuk sastranya, untuk literasi tadi. Karena tantangan di era digital kan jauh lebih berat. Kalau dulu kan orang membaca buku bisa ke perpustakaan. Iya. Kalau sekarang kan orang tinggal bukan hanya membaca buku, dia membaca JJ itu lebih banyak waktunya habis untuk itu dibanding membaca buku Iya, kan. benar. Dan memang literasinya ya, perpustakaan juga sudah digital semua ya. Kita tidak mesti datang ke perpustakaan. Sebenarnya kan itu juga semua itu bisa ada dua sisi, negatif dan Positif. positif. Iya. Nah ini kembali Kak, kalau kamu nanya ke ini karena kembali ke namu pendidikan ya, Iya. atau edukasi ke budak-budak muda kan, sekolah-sekolah ini setiap komunitas yang datang ke Perempat juga tanya juga untuk menggerakkan apa kegiatannya di sekolah-sekolah atau mungkin memberikan informasi bagi apa yang dilakukan dalam komunitas tersebut. Nah Hadi sendiri mungkin adanya Pena Sumsel bisa nggak masuk ke sekolah-sekolah? Iya, pasti bisa itu. Iya. Tinggal Apalagi sekarang masuk kurikulum sastra. Kan? Iya.
Tinggal nanti dari pengurus Pena Sumselnya sendiri mau membuat program seperti apa, karena memang balik lagi katakan Asir tadi, gadget hari ini kan seperti pisau bermata dua gitu kan. Ketika positif dimanfaatkan, misalnya membaca baik itu melalui buku digital segala macam, itu akan menjadi nilai tambah bagi terutama anak-anak milenial dan Gen Z hari ini. Di satu sisi kalau salah gunakan juga berbahaya gitu. Nah, tapi memang sekali lagi untuk gerakan ke sekolah-sekolah itu sangat penting. Contohnya kami dari Sobat Literasi Jalanan bahkan beberapa kali pada saat sebelum Covid itu diminta untuk buka perpustakaan di kegiatan-kegiatan apa kelas meeting mereka seperti atau mereka ada perlombaan, ada kegiatan, itu mereka mengundang kami beberapa sekolah. Iya, karena terkadang mohon maaf buku di sekolah itu tidak terlalu variasi gitu kan, sehingga mereka mencari alternatif. Nah, akhirnya kami datang, kami buka lapak perpustakaan jalanan, itu menjadi alternatif bagi mereka membaca buku yang memang sesuai dengan minat mereka, genre mereka tuh maunya baca apa. Itu seperti sangat memungkinkan ketika memang ke depan ada kegiatan dari satu Pena Sumsel untuk roadshow keliling sekolah berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, karena kembali lagi kita ingin meningkatkan budaya literasi, minat baca gitu kan, anak-anak muda dan Gen Z yang memang sebenarnya mereka tidak kalah juga minat baca mereka, tapi memang mungkin perlu diarahkan sebaiknya seperti apa yang bagus bahan bacaannya, seperti itu Pak. Ya, salah satu contoh ya mungkin diadakan karena saya pernah melaksanakan juga pakai dewan juri lomba baca puisi. Itu termasuk juga kan mengenalkan kepada anak-anak sekolah kan. Iya. Oke, dulu kita lanjut kembali di sesi kedua. Untuk pendengar yang pengen bergabung, kami undang lah di sesi kedua. Silakan di 0711351656 yang ingin bertanya tentang seputar obrolan kita di obrolan komunitas ya. Dengan tema kajian tema kajian aja kayak kan ada akademisi tadi. Tema kita tentang merawat literasi di era digital ya, merawat literasi di era digital. Jadi kita akan masuk di sesi yang kedua. Tetap mantap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi.
seperti kuncup tumbuh di taman. Setelah mekar jadi pujan, rezeki sudah diatur Tuhan. Janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Ada kuat yang dimakan kerang, kerangnya duduk di dekat sumur. Macam baru nak jerung, hidup tak kabur dah ingat umur. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga sama. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai menyai dosa. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana pembado, dan tentunya di kesempatan siang hari ini, masuk waktu siang, dan tentunya pagi menjelang siang lah ya. Dan dulur, di hari ini ada obrolan komunitas ya. Komunitasnya itu teman-teman dari Pena Sumsel atau satu Pena Sumsel ya, yang memberikan edukasi dan informasi tentang merawat literasi di era digital. Apa Kak Nasir yang harus kita lakukan untuk merawat literasi di digital itu? Jadi kan tantangan di era digital kan semakin kencang dan semakin keras. Ya. Nah sebenarnya kan soal literasi juga bukan tanggung jawab satu pihak, ya. Berbagai pihak, berbagai stakeholder. Ada pihak sekolah tadi katanya, kalau sekolah meminta komunitas menggelar
perpustakaan. Sebenarnya kan di sekolah itu kan sudah ada, harusnya sudah full anggaran tersedia. Kalau dia sekolah unggulan itu apalagi lebih banyak lagi dananya. Nah, tapi kan menjadi pertanyaan, kenapa di sekolah itu ternyata perpustakaannya juga tidak memadai. Kalau di swasta, kalau di perguruan tinggi sebenarnya kan perpustakaan juga ada nilai lebih ya. Ada akreditasi juga perpustakaan itu. Nah, itu kalau satu sisi artinya kan pihak sekolah, masyarakat, ya semua pihak, pemerintah, termasuk komunitas penulis juga punya kewajiban untuk itu. Terutama di penulis ya harus bisa menyesuaikan sekarang. Tidak boleh kita gaptek lagi kan. Karena kalau tulisan itu hanya dicetak, itu kan terbatas nih. Orang hanya bisa membaca buku, kalau dia tidak ketemu fisik tidak bisa dapat isinya. Nah, kalau yang cetak itu kita masukkan di dalam dunia maya, berarti sudah bisa menyentuh banyak orang dan batas wilayah sudah dilewati. Mancanegara sudah bicara kita, tinggal bahasanya barangkali. Kalau orang Inggris, kalau bahasa Indonesia susah nih bacanya. Kalau dulu kan kebanggaan penulis kan buku. Nah sekarang ini kalau sudah ada digital itu, apakah masih ada kebanggaan penulis atau mungkin dari royalti? Ya, royalti kan dunia kan berkembang. Dulu buku, mahkotanya penulis itu buku, katanya. Goda buku itu pintu jendela dunia. Nah sekarang kan orang tidak buku lagi, sudah dunia digital, jendela dunia itu dunia maya. Makanya memang harus menyesuaikan, dan memang kita tidak bisa terpaku pada satu persepsi saja. Itu kira-kira. Ya. Aji, kalau menulis dan membuat buku, apa dia yang dituju? Tadi kalau Kak Nasir tadi ya, nomor berapa lah kalau masalah royalti ya, itu hasil yang akan didapat nantinya. Kalau dari Aji sendiri? Iya, kalau menurut saya ya buku itu adalah sebuah legacy. Ya buku adalah sebuah legacy ya Bang. Jadi artinya yang nanti akan menjadi jejak gitu ya, yang kita tinggalkan gitu, dan itu ada bukti otentiknya ya. Nah tapi benar kata Bang Nasir tadi, di era digital seperti ini ya kita juga penulis harus lebih open minded ya. Makanya saya bilang kalau untuk promosi ya, kalau memang sudah ada ya, artinya secara digitalisasi ya kita pakai banyaklah media seperti Spotify, apa mungkin dengan kayak saya bilang tuh dari buku pertama saya udah melibatkan follower Bang. Jadi setiap step dari buku saya sudah masuk ke endingnya itu semua udah terkumpul di OpenPO, itu nama-nama yang ngelis gitu loh. Jadi memang karena dari awal secara emosional penulis sudah melibatkan audiensnya gitu. Jadi misalnya ini udah di tahapan ini gitu, dan itu tinggal nanti misalnya launching, dan mereka sudah tahu. Jadi dan itu membuat secara emosional kita terjalin antara audiens dan penulis. Itu dari mana ya? Dari digital, dari sosial media gitu. Tambahan Hardi, kalau untuk yang tadi katanya mengedukasi melalui digital dan juga mengajak anak-anak muda, generasi muda sekarang ini, kata Kak Nasir, melalui digital lebih baik lagi, apakah benar? Ya pada dasarnya dunia digital hari ini, media sosial terutama, itu menjadi pintu gerbang paling tidak untuk penulis yang memang ingin mengenalkan karyanya kepada masyarakat seperti itu kan. Nah belum lagi hari ini banyak penulis-penulis yang berasal itu dia menulis di media sosial dulu ataupun di tempat lain, di aplikasi lain, akhirnya dibukukan. Ada juga yang seperti itu, Wak. Jadi memang kembali lagi media sosial itu menjadi ruang yang tak terbatas bagi anak-anak muda, Gen Z dan milenial untuk mengekspresikan buah pemikiran mereka gitu melalui tulisan, baik itu yang tadi ilmiah ataupun non ilmiah, yang akhirnya bisa berkembang gitu menjadi buku. Ya tinggal tadi apa yang menyambung apa yang dibilang Mbak Ai tadi, itu akan menjadi legacy. Ya artinya ada bukti fisik bahwasanya tulisan yang dia tulis selama ini di media sosial dibukukan, dan itu menjadi kenang-kenangan legacy yang akan dia tinggalkan seperti itu, Pak. Termasuk kebanggaan lah karena saya. Benar, Karena kan penulis juga kan banyak kelompok-kelompoknya, ada kelompok yang mengejar cuan, ada kelompok yang penulis yang memang idealis. Kalau di medsos sekarang ini kalau kita buka Facebook itu kan ada novel itu kan berbayar semua, itu kan sumber cuan sebelumnya. Jadi itulah sebenarnya peluang-peluang bagi mereka yang punya kreativitas untuk juga bisa selain memupuk idealis juga bisa menjadi sumber pendapatan. Iya, cuman satu yang agak perlu kita singgung juga, kebanyakan buku bajakan. Nah ini juga yang menjadi ironis gitu, ketika penulis sudah memang di satu sisi
bisa meningkatkan minat baca masyarakat yang mungkin memang mereka tidak punya uang untuk beli buku fisik gitu kan, karena buku semakin mahal lagi. Tapi di satu sisi itu menjadi apa ya, menjadi satu keprihatinan bagi penulis yang sudah susah payah menulis karyanya, dibajak di media sosial, diedarkan di tadi di Facebook, di Instagram dan segala macam, yang akhirnya tidak ada royalti bagi penulis gitu kan. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita bersama antar stakeholder, bagaimana mencari solusi terbaik agar penulis ini tidak dirugikan dengan buku-buku bajakan. Minimal terjangkau lah ya. Iya, Bukan murah tapi terjangkau. Terjangkau lah kan. Makanya alternatif beberapa toko buku baik yang online ataupun toko buku offline itu mengadakan bazar buku yang memang mereka agar buku-buku yang harganya dulu mahal sekarang menjadi murah, di promo gitu kan, di diskon, menjadi daya tarik masyarakat terutama anak muda untuk kembali membaca buku fisik. Karena bagi saya pribadi, mungkin Mbak Ai sama Kak Nasir juga sepakat, membaca buku fisik itu ada sensasi tersendiri gitu ketika kita membaca buku. Buka lembar-lembar Iya, yang- aroma khas buku itu menjadi satu apa ya, imajinasi lah yang membuat kita akhirnya terbawa dalam suasana yang buku yang kita baca gitu. Keren ngomongnya. Sama pacaran lah ya. Iya. Pacaran biasa dengan PC kan beda. Keren dong Hardi. Ya disangkut pautkan dengan apa yang mungkin kebiasaan ya, habit ya. Dan Kak, ini Kak, kebiasaan membaca buku tadi yang katanya Oji Hardi lebih menikmati buku, yang benar Kak? Ya memang ada sensasi tersendiri memang kalau kita membaca secara langsung, bunyi halaman ketika dibuka, kan? Kemudian ada tipu-tipunya di buku itu kan, kemudian juga kadang bukunya sudah rusak dimakan rayap misalnya, itu kan Yang pasti mata tidak cepat lelah. tidak Benar. cepat lah. Nah itu Kak yang kemampuan membaca, ini membaca ya, bukan menulis ya. Membaca itu ada sebagian orang yang lambat Kak, ada yang cepat. Ya. Itu dijenguk dari apa Kak kalau yang cepat lambat itu? Kalau secara teori sih Kalau aku membaca mungkin- itu kan ada beragam ya, Ah. ada membaca pemahaman, ada membaca cepat itu kan, ada macam metode SQ3R, itu kan sebenarnya masing-masing kita berusaha bagaimana kita bisa menguasai teknik membaca yang baik itu. Iya betul. Kalau membaca cepat itu kan sebenarnya kan dalam waktu yang singkat kita bisa membaca halaman yang banyak tapi juga mendapatkan isi yang proporsional. Kalau cepat tapi tanpa isi itu percuma. Kan ada trik-triknya itu. Ada bagian yang tidak perlu dibaca, ada yang perlu dibaca. Ini kan kalau yang informasi, karena ketika orang menulis kan ada teori juga nih. Ada teori informasi-informasi inti, ada informasi-informasi tambahan. Nah, kalau kita membaca cepat, yang informasi tambahan itu tidak perlu dibaca. Nah, letak-letaknya ada biasanya di sini informasi tambahan, di sini informasi. Jadi kita bagaimana kita bisa menemukan inti. Jadi bagaimana teorinya sebelum kita membaca kita survei dulu. Misalnya nggak buka apa yang mau kita baca, kita cari semuanya buku mana yang mungkin lebih tepat, penulisnya memang mana yang lebih kredibel. Itu bagian dari tahapan kita bagaimana membaca dengan teori sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang Jadi jangan jenguk covernya ya kalau lah ya. Iya, jangan Kalau beli kan cover sama belakangnya harganya berapa? Harganya berapa? Itu penting, Pak. Pengalaman kan. Minggu depannya sama harganya berapa harganya. Ada juga membaca awalnya akhirnya. bagi penulis juga sebenarnya juga ada tahapan-tahapannya ya. Ada sublimasi tadi, sublimasi bagaimana mengumpulkan, ada riset. Dengan, Kalau Aji sendiri ya risetnya ada penulis. ada riset pasti. Iya, ada. Apalagi sekarang kan belakangan kegiatan literasi yang saya lakukan itu kan berkaitan juga dengan profesi saya. Kan. Jadi ada proses journaling, makanya ada mindful writing gitu. Jadi ya itu pasti ya melalui experience dulu, Jadi menarik ya. riset tertentu gitu ya. Jadi lebih dalam isinya. Iya. Iya. Kadang lebih dalam itu lebih enak memang. Iya. Maksudnya Pemahamannya. pemahaman hasil karya tadi. Oke, ya. Dan ada orang yang kita ngobrol pada pagi menjelang siang ya dengan narasumber kita 3 orang. Yang di sini ada Leli Melasari, sarjana teknik pertanian, CMHT ini apa? Sertifikat. Certified Master Hipnoterapi. Oke. Bisa Jadi menghipnotis juga. bisa ya. Ada Menghipnotis juga. pembaca. Ada juga Hardi Bubut yang ini aktivis organisasi lah itu kan, dan juga sebagai anggota jadi Pena Sumsel. Dan ada Kak Muhammad Nasir MPD, beliau ini dosen yang ketemu di mana-mana pokoknya, dosen pengajar juga Kak? Iya. Ngajar Iya. dan punya media online. Iya. Apa namanya?
ketik pos. Ketik pos. Promosi lah. Nggak apa ketik pos. Ketikpos.com. Itu seluruh berita apa Iya, seluruh berita. tentang budaya seni budaya bukan? Seluruh ya. Dan punya channel YouTube. Ya, punya channel. Apa namanya? Namanya apa ya? Ada 3 tuh. Ada 3. Iya. Tapi yang paling banyak Ketik. Sama porsinya banyak. ketik pos juga ada. Iya, ada juga. Oke. Ini 3 orang luar biasa sekali. Kalau si Ayi dan nama panggilan Leli Mela Sari ini ya selain ya, penulis juga seorang hipnoterapi. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya di Boleh. rubriknya ini. Dan kalau Hadi sendiri kalau ikut dalam Pena Sumsel pasti banyak pemasukan untuk teman-teman di Pena Sumsel ya. Karena Hadi juga pernah nyingok mungkin permasalahan para penulis apa baik gitu. Iya, yang pastinya kan saling belajar lah, Pak, saling kasih informasi gitu kan. Kita yang muda sharing apa yang minatnya anak muda, yaitu juga yang senior mereka sudah lebih berpengalaman, kita belajar dari mereka itu, Pak. Jadi memang saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, wawasan yang memang di situ kita saling mengisi satu sama lain, Pak. Iya, oke. Kalau Ayi? Iya, jadi dengan adanya digitalisasi kita harus memaksimalkan ya semua ruang gerak kita karena literasi sendiri kan literasi itu banyak, ada journaling gitu, terus ada literasi keuangan. Jadi sebisa mungkin semua yang dengan era digitalisasi ini kalau bisa semua potensi kita maksimalkan. Pergunakan dengan semaksimal mungkin. Iya. Kak di kampus kakak ya mahasiswinya itu setelah kakak mengajarkan itu mereka tertarik enggak untuk menulis tadi? Ya, rata-rata kalau saya kemarin Pemahaman BEM mungkin ya? mengajar mata kuliah menulis. Kalau kita mata kuliah itu pasti outputnya kan harus ada Iya, bentuk yang karya nyata, ya. karya. Ya. Tapi yang jelas kalau menjadi penulis itu kan tidak ada pensiunnya ya. Iya. Penulis itu tidak akan pernah mati ya. Karena aku nih pernah diajar beliau nih, dihajar. Jadi saya kampus ya di Sipol ya, dan setelah Kak Nasir memberikan pemahaman menulis ya kita pengen juga nulis kan, walaupun sekarang terbukti bahwa di RRI juga seluruh penyiar harus penulis. Ya. Jadi kendalanya kalau dunia penulis kan tidak ada pernah pensiunnya ya. Iya, Tapi juga profesi penulis di Indonesia ini kan juga belum bisa menjadi sandaran hidup. Seperti Hardi, Mbak Ayi ini kan pasti ada profesi lain itu. Nah, itu tantangan. Kalau di luar negeri itu kan Hobi ya dia. orang itu memang fokus menjadi penulis profesi. Jadi dia bekerja 1 tahun cukup untuk 10 tahun. Kalau kita ini di Indonesia ini mungkin bekerja 10 tahun belum tentu cukup untuk 1 tahun. Itu tantangan yang paling berat itu. Iya, oke. Untuk genre sendiri yang ada di Palembang anak mudanya hobi kemana atau penulisnya? Kalau menulisnya kan mungkin variasi lah ya. Kalau saya lihat di mes-mes itu sebenarnya kan semakin muda itu semakin banyak kreatif ya. Iya. Semakin muda itu semakin Iya. tinggal mengarahkan. Kalau yang senior lo tahu kan Nasir kemana, mungkin ke Anwar Putra Bayu kemana, ya, kemana lah pokoknya. Tapi kayak sekarang ini yang membentuk yang budak-budak muda nih kan. Ya, tinggal sebenarnya kan kalau karakter itu tinggal kita bergantung kepada di sekolah ya. Karena di sekolah itu yang sebenarnya kan yang memang formal, pendidikan formal. Tinggal bagaimana melalui mata pelajarannya, kemudian melalui eskulnya. Nah, kalau yang lainnya juga bisa mendukung barangkali. Oke, Kak, di penghujung program ya harapan untuk sastra dan juga dunia tulis menulis dan juga membaca nih. Ya harapannya semoga dunia penulis ini bisa menjadi sandaran hidup ya. Jadi perlu dukungan, perlu aturan, karena aturan juga kan kalau kita bagaimana kita menjadi sandaran hidup kalau bukunya dibajak dengan kira-kira. Kata mencetak 10.000 yang laku hanya 100, orang membelinya 10.000 tapi hasil bajakan. Jadi perlu mungkin tadi saya menyambut ini Hadi tadi bahwa perlu ada gebrakan bagaimana kita melawan dunia bajak membajak. Iya. Karena sangat merugikan memang. Ya, orang semakin keras menulis, semakin banyak menulis, tapi juga dunia bajaknya juga semakin hidup ya, tidak akan tumbuh gitu. Ini kira-kira demikian. Kalau Ayi? Ya, semoga di masa-masa ke depan gitu ya di Sumsel sendiri semakin banyak penulis-penulis baru, semakin banyak karya kita juga mendapat apresiasi seperti yang Bang Nasir bilang gitu, dan mungkin bukan sebuah mimpi gitu kalau suatu hari ya orang ketika ditanya apa profesinya, saya penulis gitu ya. Sekarang belum ada di KTP. Iya gitu. Jadi ya itu sih harapannya, Bang. Oke.
Ya, Ardi. yang pasti di tengah era digital hari ini menulis ataupun membaca itu menjadi suatu tantangan juga bagi anak muda yang memang sehari-hari bergelut dengan media sosial dan gadget, dan harapannya digitalisasi ini menjadi gerbang juga bagi mereka untuk senantiasa meningkatkan minat baca mereka. Kalau dari quotes Mbak Nana Najwa Shihab pernah bilang, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Artinya untuk teman-teman terutama kalangan milenial dan Gen Z, carilah yang memang minat baca teman-teman tuh ke buku genre seperti apa, dan mulai dari sana untuk biasakan membaca paling tidak 15 menit sebelum tidur biar menjadi kebiasaan. Itu saja mungkin dari saya adalah. Oke, terima kasih Ardi, Aji dan juga Kak Nasir. Dan tentunya sudah banyak kita ngobrol-ngobrol, banyak sekali tambahan mungkin kayak kita ngundang lagi. Ya. Kita buka kupas-kupas buku lah Kak, bener. Apa kupas bukunya Aji bener. Ya. Terima kasih Pak Dola undangannya. Dan terima kasih dan sampai ketemu lagi kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar, sudah selama lebih kurang 50 menit kita ngobrol bersama 3 orang yang luar biasa di kesempatan pagi menjelang siang ini di obrolan komunitas ya, bersama Pena Sumsel atau Satu Pena Sumsel ya. Semoga apa yang disampaikan bermakna dan menambah wawasan kita di kesempatan hari ini. Sampai ketemu di obrolan komunitas lainnya dan tentunya kita lanjutkan di program acara selanjutnya.